Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Rivaldo Saya Markus Dika Pratama TPA. akan mempresentasikan tugas kelompok menjelaskan gelombang dan getaran. Saya Rivaldo Immanuel Siagian dengan NIM D1C22412 akan menjelaskan gelombang. Mulai sini. Baik, kembali dengan saya. Saya akan menjelaskan gelombang. Gelombang adalah suatu gangguan yang merambat melalui ruang dan medium. Di dalam membawa energi tanpa mengangkut materi secara permanen, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Gelombang mekanik yang memerlukan medium seperti gelombang suara dan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui ruang hampa seperti cahaya. Gelombang juga memiliki karakteristik seperti panjang gelombang, frekuensi, dan amplitudo. Berikutnya jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang yang saya ambil ada 4. Contohnya seperti gelombang mekanik, gelombang longitudinal, partikel medium bergerak secara sejajar dengan arah rambat gelombang. Contoh gelombang suara. Gelombang suara ini termasuk dari gelombang mekanik longitudinal. Bergerak lurus terhadap arah rambat gelombang. Itu gelombang transversal. Contohnya gelombang air. Berikutnya gelombang elektromagnetik. Tidak memerlukan medium untuk merambat. Dapat bergerak melalui ruang hampa. Contohnya seperti cahaya dan gelombang radio. Gelombang stasioner terjadi akibat interversi dua gelombang yang bergerak berlawanan arah, menciptakan pola nodus dan antinodus. Berikutnya, gelombang spherical. Gelombang yang merambat ke segala arah dari sumber. Contoh dari sumber gelombang spherical ini, gelombang suara yang dipancarkan dari speaker. Berikutnya, contoh soal dari gelombang. Contoh soal 1 yaitu gelombang air. Sebuah gelombang di permukaan air memiliki amplitudo 0,5 meter dan panjang gelombang 2 meter. Jika gelombang tersebut bergerak dengan kecepatan 4 meter per second, berapakah frekuensinya? Mari kita masukkan dengan rumusnya F. Di sini 4 ini dijadikan gelombangnya, kecepatan gelombang, dan panjang gelombang. 4 meter per second dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 Hz. Itu adalah jawaban dari gelombang air. Kemudian soal selanjutnya. Contoh soal 2 itu gelombang suara. Berapakah cepat rambat gelombang bunyi dalam batang logam yang terbuat dari baja jika diketahui modulus ion baja 2,0 kali 10 pangkat 11 dan massa jenisnya 7,8 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Diketahui E 2,0 kali 10 pangkat 2 PA dan P 7,8 kali 10 pangkat 3 kilometer per pangkat 3. Jawab V sama dengan akar E bagi P. Berikut di sini E ini saya jelaskan itu diketahui modulusnya, melainkan cepat rambat, dan P ini yaitu massa jenisnya. Kemudian diakarkan pangkat lagi, dimasukkan ke sini, E dibuat ke atas 2,0 dikali 10 pangkat 11 dibagi 7,8 dikali 10 pangkat 3. Maka dapat hasilnya 5064 meter per second.
Berikut contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga yaitu gelombang transversal. Contoh soalnya adalah seutas tali panjang 0,8 jika tegangan dawai itu diatur sedemikian hingga kecepatan gelombang transversal yang dihasilkan adalah 200 meter per second, maka frekuensi nada dasarnya adalah diketahui 1 sama dengan 0,8 seutas tali ini 0,8 meter dan V ini adalah kecepatan gelombang. Kecepatan gelombangnya 200 meter per second. Ditanya FO. FO ini frekuensi nada sebenarnya atau bisa disimpulkan frekuensinya. Mari kita selesaikan soal berikut. FO sama dengan V bagi 2T. V ini adalah gelombang transversal. Kemudian dibagi 2 ini rumusnya baru dimasukkan yang satu tadi kemudian dibuka kurung 0,8 dibagi, dapatlah hasilnya diketahui 250 Hz. Sekian dari saya, Rivaldo Emmanuel Segian dengan NIM D1C22 4012 menjelaskan tentang gelombang. Terima kasih. Oke, baik. Saya Markus Diga Pratama Utapea. Di sini saya akan menjelaskan getaran. Getaran adalah fenomena alam yang melibatkan pergerakan berulang bolak-balik suatu objek atau partikel dari posisi keseimbangan. Fenomena ini dapat ditemui dalam konteks ilmu fisika. Getaran dalam ilmu fisika merujuk pada gerakan bolak-balik suatu objek atau partikel dari posisi awalnya. Objek yang bergetar biasanya melewati posisi keseimbangan, kembali ke posisi semula, dan bergerak ke arah sebaliknya, menciptakan pola pergerakan berulang. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis getaran. Yang pertama, getaran bebas. Kita memiliki getaran bebas. Getaran bebas terjadi ketika suatu sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem tersebut, dan kemudian sistem dibiarkan untuk bergetar secara bebas. Kemudian kedua, getaran paksa. Kita memiliki getaran paksa. Getaran paksa terjadi ketika gerakan bolak-balik pada suatu sistem dipicu oleh adanya gaya luar yang bekerja secara paksa pada sistem tersebut. Dalam hal ini, getaran terjadi sebagai respons terhadap pengaruh eksternal yang memaksa sistem bergerak dengan pola tertentu. Kemudian di sini ada rumus getaran, yaitu rumus frekuensi. Dengan keterangan F frekuensi dengan satuan Hertz, N jumlah getaran yang terjadi, T waktu dengan satuan sekon atau S. Kemudian amplitudo. Amplitudo adalah jarak maksimum yang dicapai objek yang bergetar dari posisi keseimbangan ini mencerminkan besarnya getaran. Kemudian periode. Periode adalah durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran getaran. Dan dalam sistem metrik internasional, unit periode diukur dalam detik. Dalam ilmu fisika, periode sering disimbolkan dengan huruf T. Rumus untuk menghitung periode adalah sebagai berikut. T sama dengan S dibagi N. Kemudian di sini ada 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah bantul sederhana bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 20 detik. Hitunglah periode. Oke, yaitu dengan rumus periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran. Di sini telah ditemukan waktu yaitu 20 detik dan banyak getaran yaitu 50 getaran. Kemudian dibagikan 20 detik dibagi 50 getaran. Hasilnya menjadi 0,4 detik. Kemudian contoh soal kedua yaitu sebuah gelombang memiliki panjang gelombang 10 cm dan frekuensi 5 Hz. Hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Oke, cepat rambat sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Di sini
panjang gelombang yaitu 10 cm dan frekuensi 5 cm. Kemudian dikalikan 10 cm dikali 5 Hz. 10 cm dikali 5 Hz menjadi 50 cepat rambat. Kemudian contoh soal ketiga yaitu sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon dan frekuensi 440 Hz. Hitunglah panjang gelombang tersebut. Panjang gelombang sama dengan cepat rambat dibagi frekuensi. Cepat rambat yaitu 340 meter per sekon dibagi 440 Hz. 440 Hz itu yaitu frekuensi. Kemudian 340 meter per sekon dibagi 440 Hz sama dengan 0,77 meter. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya Markus Dika Pratama Hutapea dengan NIM D1C224058. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami berdua tentang gelombang dan getaran. Sekian kami ucapkan terima kasih.